Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Akan membahas kunci cerdas yang ke-14, yaitu maf'ul bih adalah objek yang terkait dengan fiil. Maf'ul bih adalah isi mansub. Jadi posisi maf'ul bih adalah posisi mansub di dalam i'rabnya ya. Maf'ul bih itu menunjukkan kepada objek atau penderita dari fiil. Kita langsung saja perhatikan contohnya ya. Kataba, kalimat apa kataba? Fiil madi. Fiil madi apa? Jadi maklum. Fiil madi maklum. Wazannya apa nih? Fa'ala. Fa'ala. Kataba. Al-waladu adalah isi marfu. Setelah adanya fiil berarti dia menduduki jabatan fa'il. Jadi ada fiil, ada fa'il, ada pekerjaan, ada pelaku pekerjaannya. Nah, kemudian harus ada objek kerjanya, gitu kan ya? Jadi fiil adalah kata kerjanya. Kemudian objek pekerjaannya adalah ad-darsa. Ad-darsa ini objek dalam bahasa Arab disebut maf'ul bih. Maf'ul bih itu adalah posisi isim mansub. Jadi i'rab isim yang menjadi objek atau menjadi maf'ul bih itu harus mansub. Jadi kalau kita urai, kataba fi'il madi maklum, al-waladu isi marfu setelah ada fi'il madi maklum berarti dia sebagai fa'il. Ad-darsa isi mansub setelah adanya fi'il fa'il berarti dia sebagai maf'ul bih atau objek. Nah, kataba ini adalah kalimat fi'il yang diperuntukkan fa'il laki-laki. Kalau fi'il yang diperuntukkan fa'il perempuan itu harus ada tambahan ta'nis sakinah. Contohnya apa? Syarobat. Ini kalimat fi'il asalnya syaroba ditambah ta'nis sakinah menjadi mu'anas. Apanya? Fa'ilnya. Jadi ta'nis ini, ta'nis yang berharokat sukun atau ta'nis sakinah ini adalah ta'nis untuk fi'il ya, ta'nis untuk kalimat fi'il yang fa'ilnya jenis mu'annas. Siapa fa'ilnya? Maryamu. Maryamu ini adalah isim marfu setelah adanya fi'il. Jenisnya mu'annas karena menyebutkan nama perempuan. Kemudian al-labana isim mansub. Nah, dia harokatnya fathah ya, isim mansub. Isim mansub setelah adanya fi'il dan fa'il berarti dia menduduki jabatan maf'ul bih. Doroba sama dia fi'il madi maklum. Al-ustadu isim marfu setelah fi'il berarti fa'il. Waladaini ini musanna. Isim musanna mansubnya dengan iya berarti dia maf'ul bih. Yusa'idu. Nah, ini yusa'idu ini fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' maklum. Yusa'idu. Kemudian hasanun adalah isim marfu setelah adanya fi'il berarti dia sebagai fa'il. Al-banati ini jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim mansubnya adalah dengan kasroh. Isi mansub setelah adanya fi'il fa'il berarti dia menduduki jabatan maf'ul bih. Ya, kita akan pahami tentang kalimat fi'il ya. Karena bicara fa'il, bicara maf'ul bih itu harus ada fi'ilnya dulu. Menentukan maf'ul bih juga tergantung kepada fi'ilnya fi'il apa gitu ya. Fi'il itu terbagi menjadi dua, disebut fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Yang ke satu fi'il lazim, yaitu fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih.
Jadi dengan kalimat itu objeknya sudah tergambar. Yang kedua fiil muta'addi, yaitu fiil yang membutuhkan maf'ul bih, bisa satu kalimat maf'ul bihnya, bisa dua maf'ul bih butuhnya itu. Tergantung kalimatnya. Kita lihat contoh fiil lazim. Dhahaba Sa'idun. Tidak membutuhkan maf'ul bih karena kalimatnya sudah jelas. Dhahaba Sa'idun. Dhahaba telah pergi, siapa Sa'idun? Sa'id. Jadi kalimat berita ini sudah bisa dipahami oleh audiens, oleh pendengar atau pembaca. Kharaja al-ustadu. Ustad telah keluar. Ini juga kalimat yang tidak pakai maf'ul bih juga sudah bisa dipahami oleh pembaca atau pendengar. Sekarang fiil muta'addi, yaitu fiil yang membutuhkan maf'ul bih. Kalau tidak ada maf'ul bih, dia tidak jelas arahnya kemana. Contoh, doroba, ini fiil madi maklum. Aliyun, nah, isim marfu setelah ada fiil berarti dia apa? Fa'il. Al-kalba, ini maf'ul bih. Isim mansub setelah ada fiil dan fa'il. Sekarang kita coba maf'ul bihnya enggak kita baca deh. Anggap aja dicoret. Doroba Aliyun. Doroba telah memukul. Ali. Siapa Aliyun? Ali. Ali telah memukul. Nah, otomatis seharusnya harus ada yang dipukulnya. Gitu ya. Ya, objek. Sini yang dipukulnya sebagai objeknya Ali adalah al-kalba. Objek daripada fiil. Kalau kita hapus maf'ul bihnya, maka dia akan rancu. Tidak dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar, bahkan bisa salah paham. Sa'ala tilmidun ustadan. Sa'ala telah bertanya siapa tilmidun, seorang murid lelaki, ustadan kepada ustadnya. Sekarang kita hapus ustadannya, misalnya, ya, nggak pakai maf'ul bih ini. Telah bertanya seorang murid lelaki. Kira-kira apa yang dimaksud sudah bisa dipahami belum? Belum. Belum ya. Maksudnya tanyanya kepada siapa atau tanya apa gitu kan nggak paham sih kan? Terputus kalimatnya. Telah bertanya siapa murid laki-laki. Bertanya apa yang ditanya atau tanya kepada siapa harus jelas ya. Artinya ini kalimat fiil yang membutuhkan objek atau maf'ul bih. Fiil yang membutuhkan maf'ul bih namanya fiil muta'addi. Kita tahu artinya ya, seperti ini ya, dahaba itu kan pergi, atau kalau tidur juga tidak membutuhkan objek ya. Iya, nama Aliyun. Ali telah tidur ya. Udah. Nama telah tidur, Aliyun, siapa Aliyun? Ali. Nah, Ali udah tidur. Nah, itu kan nggak perlu objek. Tidur kan nggak ada objeknya kan? Iya. Tidur ya merem gitu kan ya. Ini mesti tahu artinya, Pak Ustadz ya, susah juga. Ya, makanya kita belajar bahasa Arab supaya apa? Supaya tahu artinya. Kalau nggak belajar, dari mana kita bisa tahu? Tidur. Ada yang ditanyakan? Ini adalah sebuah konsep menguasai kalimat jumlah fi'liyah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Kalimat yang diawali dengan fiil. Kalimat fiil, betul sekali. Jadi sebuah rangkaian kalimat dalam bentuk jumlah, artinya jumlah itu berarti banyak kalimatnya ya. Yang diawali dengan kalimat fiil, namanya jumlah fi'liyah. Ya, itu konsep pertama. Nah, sekarang konsep kedua. Setiap ada fiil madi maklum atau fiil mudhari maklum, atau secara global namanya fiil maklum, maka harus ada fa'ilnya. Saya ulang, setiap ada fiil maklum, baik madi maupun mudhari, maka harus ada apanya? Fa'il. Fa'ilnya. Kalau sudah ada fiil dan ada fa'il, maka dilihat tuh fiilnya dalam bentuk apa, atau fiilnya membutuhkan maf'ul bih berapa gitu ya. Jadi ada fiil yang membutuhkan cukup satu maf'ul bih. Kemudian yang kedua ada fiil yang membutuhkan dua maf'ul sehingga kalimat tersebut sempurna. Maf'ulnya disebut maf'ulani, dua maf'ul bih. Kalau satu saja, maka dia belum bisa dipahami secara sempurna oleh pendengarnya atau oleh pembacanya. Tapi kalau dua, baru dia bisa dipahami. Contohnya tadi,
saya telah memberi pengemis. Hanya memberi doang, blur itu maknanya ya. Tapi kalau ditegaskan, memberi duit, ya, memberi uang, memberi makanan, memberi baju, dan sebagainya, ada objeknya, lantas objek itu disebutkan, nah, itu boleh dikategorikan maf'ulani. Ada dua maf'ul yang baru bisa membuat kalimat tersebut menjadi jelas maknanya. Ya, ini sangat penting untuk dicermati. Apa itu? Yaitu nama diju fil maf'uli bihi. Penempatan maf'ul bih. Maf'ul bih itu tempatnya di mana saja bolehnya, gitu kan ya? Ya, kita lihat nomor 1. Supaya kita paham penempatannya, maka kita harus mapping kalimatnya apa saja. Ini nomor 1. Kalimatnya adalah qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Qara'a adalah fi'il madi maklum. Muhammadun isim marfu setelah adanya fi'il madi maklum berarti fa'ilun. Kemudian al-Qur'ana isim mansub setelah adanya fi'il dan fa'il berarti dia maf'ulun bih. Berarti maf'ul bihnya ada di urutan keberapa? 3. Ketiga atau di akhir. Di akhir. Nomor 2, fi'lun maf'ulun bih fa'ilun. Berarti maf'ul bihnya ada di tengah nih. Qara'a kalimat apa? Fi'il madi maklum. Al-Qur'ana isim mansub adanya di tengah. Nah, tidak masalah. Walaupun ada di tengah, tapi dia adalah isim mansub, berarti sebagai objek atau maf'ul bih. Jadi maf'ul bihnya ada di urutan kedua, di tengah. Kenapa ini langsung diponis maf'ul bih? Karena ada isim marfu setelah adanya fi'il. Fi'ilnya yang mana? Qara'a ini fi'ilnya. Kemudian di sini didapati di urutan kalimat ini ada isim marfu. Maka apabila ada isim marfu setelah adanya fi'il berarti pasti dia adalah fa'il. Nah, isim mansubnya ada di tengah. Boleh enggak sih maf'ul ada di tengah? Boleh. Urutannya adalah contohnya seperti ini. Berarti maf'ul bih itu boleh di mana aja? Pertama tadi boleh di urutan ketiga atau di akhir. Yang kedua boleh di tengah. Nah, sekarang nomor 3. Fi'lun fa'ilun. Fi'il fa'ilnya dalam bentuk tersambung. Jadi dalam fa'ilnya itu dalam bentuk domir yang tersambung. Namanya domir muttasil. Domir yang tersambung dengan apa? Dengan fi'ilnya. Sa'altu ini adalah sa'ala dengan tu. Berarti kalimat fi'il dan fa'ilnya. Fi'il dan fa'il. Rasula, nah ini isim mansub nih. Rasula berarti dia sebagai maf'ulun bi. Wa huwa mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Harokatnya majrur ya. Allahi mudhafun ilaih. Jadi yang menjadi maf'ul bi yang mana? Rasula. Rasula ini maf'ul bi. Nah. Artinya apa? Artinya maf'ul bihnya di akhir tapi fa'ilnya berupa domir. Nomor 4. Sekarang nomor 4 ini berupa domir semua nih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Urutannya lempeng ya. Fi'il dulu, fa'il dulu, terus maf'ul bih. Tapi dalam bentuk domir. Amartuka. Jadi asalnya amaro ditambah tu ditambah ka ya. Amaronya itu fi'il madi maklum, tu-nya itu ana, takdirnya itu ana, tu-nya, posisinya sebagai fa'il. Kemudian ka-nya ini objek. Ka-nya ini objek atau maf'ul bih. Sa'ala yas'alu, kemudian ya-nya diganti hamzah jadi as'alu. Nyambung di sini? Bu Yani nyambung? Ya. Jadi as'alu ini adalah fi'il mudhari. Huruf mudhari'nya mana? Hamzah. Takdiruhu ana. As'alu, nah ka-nya ini adalah
maf'ul bih. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya domir mustatir takdiruhu ana. Nomor 5. Nomor 5 fi'il maf'ul bih fa'il. Fi'il sama maf'ul bihnya tersambung. Contoh. Amaroni, nah amaro sama ni ini ya kalimatnya fi'il madhi maklum dengan maf'ul bih nyambung. Kenapa ini diponis maf'ul bih? Karena ada isim marfu, isim dohir marfu. Nah, rasulu. Berarti rasulu ini dipastikan sebagai fa'ilnya amaro. Wa huwa mudhaf, Allahinya mudhafun ilaih majrur ya. Sa'alakum. Nah, sa'alakum juga kumnya ini adalah dhamir muttasil takdiruhu maf'ulun bih. Takdirnya adalah maf'ul bih. Kenapa? Karena di akhir ada isim marfu ustadun, ini berarti jabatan sebagai fa'ilnya. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Itu rumusnya. Nomor 6, iyaka. Iyaka ini maf'ul bih ya. Na'budu ini fi'il mudhari. Fi'il dan fa'il. Fa'ilnya mana? Domir mustatir. Takdiruhu nahnu. Kenapa? Karena huruf mudhari'nya nun. Nah, takdiruhu nahnu. Akal tu, di akala dan tu, fiil dan fa'il. Tu-nya ini takdiruhu anak, saya makan. Maf'ul bihnya mana? Ini kalimat yang awal, khubzan. Khubzan ini sebagai maf'ul bih. Jadi maf'ul bih itu bisa di kalimat pertama, bisa juga di kalimat tengah-tengah, bisa juga di kalimat yang akhir. Itulah penempatan maf'ul bih.